Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wardi. Saya kuliah di Universitas Berasia. NIM saya 220201011888. Di sini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah etika bisnis. Baik, pendapat saya mengenai proyek food estate. Menurut saya proyek food estate di Kalimantan Tengah merupakan contoh kebijakan yang gagal dalam perencanaan dan pelaksanaan. Alih fungsi ribuan hektar lahan yang ditunjukkan untuk ketahanan pangan menjadi kebun sawit sangat memprihatinkan. Tunjukkan awal proyek ini adalah untuk memperkuat ketersediaan pangan nasional, namun kebanyakan banyak lahan sawah justru terbengkalai dan akhirnya berubah menjadi lahan komersil yang tidak sejalan dengan tujuan awal. Saya tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan karena mengabaikan keberlanjutan lingkungan kepentingan petani lokal, serta potensi ancaman terhadap kedaulatan pangan di masa depan. Berikutnya adalah analisis etika bisnis dalam food estate. Dari sudut pandang etika bisnis, proyek ini menimbulkan berbagai isu. Salah satunya adalah greenwashing. Pemerintah mengklaim bahwa proyek food estate bertujuan untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Tetapi implementasinya justru memperlihatkan kepentingan ekonomi tertentu yang tidak berpihak pada masyarakat lokal dan lingkungan. Mengklaim ketahanan pangan dan dijadikan alasan sistemika proyek ternyata tidak tercermin dalam hasilnya. Prinsip-prinsip etika bisnis seperti transparansi, kejujuran, keadilan bagi pemangku kepentingan, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan tampaknya diabaikan. Proyek ini juga menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip inklusif dan keadilan sosial. Berikutnya adalah rekomendasi penyesuaian agar lebih bertanggung jawab. Agar proyek ini lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan, beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah atau pihak terkait antara lain evaluasi ulang tujuan dan implementasi proyek dengan fokus kembali pada ketahanan pangan dan bukan pada ekspansi komoditas ekspor seperti sawit. Libatkan masyarakat lokal, petani dan pakar lingkungan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek. Kembangkan sistem dan pertanian berkelanjutan seperti agrologi dan pertanian terpadu yang ramah lingkungan dan menjaga produktivitas jangka panjang. Terapkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk pelaporan terbuka mengenai penggunaan anggaran hasil capaian dan dampak lingkungan. Moratorium perluasan sawit ini di area food estate serta audit independen untuk menilai apakah konversi lebih tersebut memang dibutuhkan atau hanya dimanfaatkan oleh kepentingan bisnis tertentu. Dengan langkah-langkah ini, proyek food estate akan lebih selaras dengan nilai-nilai etika bisnis dan benar-benar berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Baik, terima kasih kurang lebih. Ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.